mengucap syukur untuk kasih-Mu, kasih setia-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kini kami datang ke dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah Bapakku, ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku, ku berseru Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku, ku berserah dan percaya.
Tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dengan kasih saya mengundang Keisha untuk datang dan memberikan lagu pujian. Puji Tuhan, Shalom. Ini udah seperti rumah saya sendiri, YAS Jakarta. Dan saya tapi pertama kalinya ibadah di ibadah kedua ini. Haleluya. Satu lagu yang ingin saya bawakan, ini lagu baru, Tuhan tolong saya. Kenapa saya ingin bawakan lagu ini? Karena saya yakin dan percaya kalau Tuhan menolong saya, Tuhan pasti menolong kamu. Dengan caranya yang dahsyat. Mungkin kita sekarang banyak dibataskan dengan situasi keluarga, ataupun kakak beradik, ataupun masalah keuangan, ataupun pekerjaan. Tetapi jangan takut, jangan gentar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia punya segala cara untuk membentuk kita, untuk menjamah hati kita, untuk mendobrak apapun yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong saya. Haleluya Yesus. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia
Puji Tuhan, terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Saya dari dulu masa muda saya selalu bingung mau arahnya kemana. Karena di masa muda saya, almarhum papa saya sudah meninggalkan saya di saya kelas 5 SD. Dan sampai akhirnya Tuhan menjamah hati saya. Tuhan membuat saya rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dengan caranya yang dahsyat. Kita gak bisa pungkiri, anak muda kalau datang ibadah itu pasti ada boringnya. Itu pasti ada mood-moodnya. Itu natural, anak muda memang seperti itu. Dan saya pun mengalaminya. Tapi apa yang membuat saya bisa dekat dengan Tuhan tanpa harus dipaksa orang tua, tanpa harus digonggongin sama orang tua, ayo dong bangun dong gereja dong, ayo ibadah dong. Dan saya bisa dekat sama Tuhan di saat saya penuh dengan masalah. Di saat saya penuh dengan belenggu yang menurut pikiran saya itu gak ada jalan keluarnya. Tapi saya tetap mau berjalan dekat dengan Tuhan. Cuman satu, dekatkan diri sama Tuhan. Caranya bagaimana? Minta Roh Kudus itu untuk datang memenuhi kita. Siapa Roh Kudus itu? Roh penolong yang dijanjikan Tuhan di saat dia naik ke surga. Dan saya yakin dan percaya dari awal ibadah ini Roh Kudus sudah bekerja menjamah setiap hati di tempat ini dengan caranya Tuhan. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak pernah ngomong, kita nggak pernah sharing masalah hidup kita, tekanan hidup kita. Siapa yang membatasi kita untuk dekat dengan Tuhan? Siapa yang membuat hati kita gelisah? Tapi jangan pernah kita takut, karena Tuhan punya segala cara untuk menjamah anak-anaknya, untuk memanggil kembali mana domba-dombaku. This is your time, ini waktunya. Dan untuk itu kenapa saya tadi bawakan nyanyi lagu Tuhan tolong saya. Dan dalam lirik itu kalau Tuhan tolong saya, dia bisa tolong kita semua. Dia bisa tolong kamu, dia bisa tolong kamu dengan caranya yang dahsyat. Terima kasih, suatu penghargaan saya bisa hadir di tempat ini. Yang saya yakini dan saya imani, 1-2 orang berkumpul demi nama Yesus, dia ada di tempat ini. Kita tidak perlu banyak, asalkan hati kita, sikap kita tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Dia akan berkarya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa baik bagi kami semua ya Tuhan. Saat ini kami bersatu bersama ya Tuhan akan dengarkan sharing kebaikan tentang Engkau saja Bapa. Kami yakin semuanya hanya mendengarkan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami yakin ya Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Saat ini kami semua bersatu, saat ini kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan surat cinta tentang Engkau saja. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Oke, shalom. Puji Tuhan bisa sharing lagi di mimbar kali ini. Terus bisa sebelum naik mimbar ada Cece Kesha gitu, udah Cece gitu kan dekat. Cece Kesha udah kasih kesaksian pujian. Jadi untuk memperindah momen ini dan bisa memuliakan nama Tuhan bareng-bareng, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus kita. Oke, kemarin kita habis merayakan Paskah. Mungkin di PPT saya ada salib, di kanan saya ada salib. Mungkin saya mau ajak saudara-saudara untuk bernostalgia sebentar. Jadi kan kita habis merayakan Paskah. Nah, kalau Paskah itu kan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Boleh next slide-nya? Nah, saya adalah pekerja di kantor swasta gitu ya, karyawan swasta. Nah, jadi saya kalau pergi kantor naik Gojek, naik ojek online gitu kan ya. Jadi kalau naik ojek online kan lumayan tuh ya waktunya. Kalau main HP takut dijamret, jadi kan waktunya di Gojek itu cuma bengong ya.
Nah, waktu bengong itu saya suka mikir yang aneh-aneh. Maksud yang aneh-aneh itu kayak random ya. Salah satunya saya mikir, kenapa ya Tuhan mati di kayu salib? Emang harus sekejam itu? Jadi saya kasih kata why, atau bahasa Indonesianya kenapa ya, mengapa gitu. Terus saya bingung, kenapa ya Tuhan mau sehancur itu untuk kita? Emang nggak ada cara lain buat tunjukin cintanya sama kita. Terus sempat kemarin Pak Petrus juga khotbah kalau kenapa sih Tuhan disalibkan? Karena itu menunjukkan kasihnya. Jadi kasih itu pengorbanan. Jangan dibalik, pengorbanan itu bukan kasih. Ya kan Pak? Ya. Oke, jadi karena cintanya makanya Tuhan itu rela disalib. Jadi kasih itu salib. Kemudian sebelum disalib saya mau bernostalgia lagi. Jadi ada peristiwa sebelum penyalipan, yaitu perjamuan. Nah, perjamuan Yesus bersama murid-muridnya. Boleh next slide? Oke, nah untuk perjamuannya itu dituliskan sama Lukas di Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Tapi yang saya mau highlight di Lukas 22 ayat 19. Boleh kita sama-sama bacakan ya? 1, 2, 3. Setelah itu, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi di malam Yesus disalibkan, itu terjadi perjamuan ya, perjamuan Yesus dan murid-muridnya. Kemudian perjamuan itu bukan hanya sekedar makan-makan buat mengenyangkan perut, tapi perjamuan itu melambangkan kehidupan Yesus dan kehidupan kita semua yang ada di sini. Apa itu? Nah, boleh next slide. Nah, ada 3 poin yang bisa diambil dari ayat yang singkat itu. Jadi, yang pertama adalah bless. Nah, kalau bless sendiri artinya diberkati. Bless ini kalau dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggris, bless itu bukan sama dengan kaya. Bless itu bukan sama dengan nyaman. Tapi kalau di bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris, bless itu artinya disucikan. Oke, jadi kamus itu udah pinter ya. Dia bukan bilang bless sama dengan kaya, bless sama dengan nyaman, tapi bless itu disucikan. Dan yang poin paling penting, bless itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu sebenarnya sudah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan kita. Boleh next slide dulu. Nah, poin pentingnya adalah di mengucap syukur. Nah, di mengucap syukurnya ini yang menggambarkan tentang bless. Nah, sebenarnya Yesus itu adalah berkat sejati. Tuhan memberikan berkat kepada Tuhan Yesus, kemudian Yesus disalib, kemudian menebus dosa kita semua. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 35, di sini saya mau mendetailkan lagi bahwa, boleh next slide. Nah, boleh kita sama-sama membaca, jadi dari Yohanes 3 ayat 5, ayat yang kelima, ini di dalam version New King James. 1, 2, 3. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Amin. Jadi dalam ayat Yohanes 3 ayat 5 sangat jelas-jelas menggambarkan bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Dan di dalam perjamuan tersebut, Yesus mengucap syukur atas roti tersebut. Nah, pada perjamuan terakhir ini, Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur. Yang berarti, itu Bapa memberkati Yesus yang adalah roti hidup dan melalui Yesus juga kita diberkati. Nah, boleh next slide. Nah, sama-sama kita katakan ya. 1, 2, 3. Bapa memberkati Yesus yang adalah roti hidup dan melalui Yesus kita diberkati. Nah, sebenarnya kalimat ini harus selalu kita katakan. Meskipun dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan lagi sakit, atau keadaan sedang terancam. Yang perlu kita ingat bahwa Yesus itu adalah berkat.
Dan kita semua sudah menerima roti yang hidup itu. Dan kita harus mengingat kata-kata ini. Bapa memberkati Yesus yang adalah roti hidup, dan melalui Yesus kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, poin keduanya adalah broken. Boleh next slide? Oke. Nah, masih di ayat yang sama di Lukas 22 ayat 19. Setelah itu dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya. Poin keduanya di sini adalah broken. Tuhan Yesus mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya. Kita hidup di dunia. Dunia ini adalah sebuah kehancuran. Tubuh kita hancur, hati kita hancur. Mungkin ada yang merasakan mimpinya hancur, keuangannya hancur, hubungannya hancur. Tapi kehancuran itu bagaimana caranya kita bisa hidup dengan kehancuran? Kehancuran itu, Yesus juga yang hebatnya adalah dari kehancuran, Yesus sudah hidup di dunia. Hebatnya adalah Yesus dengan kehancurannya, dia gak lari dari kehancurannya. Jadi Yesus sebelum mati di kayu salib, Lukas juga menulis kalau Yesus berangkat dengan tegas ke kota Yerusalem, yaitu kota yang akan membunuhnya. Tapi Yesus kabur? Enggak, dia tahu kalau dia akan hancur. Tapi apa yang dia lakukan? Dia rangkul kehancuran itu. Hebat bukan? Dia bukan lari, tapi dia rangkul kehancuran itu. Masih pertanyaan yang sama. Bagaimana kita menghadapi kehancuran di dunia ini? Pertanyaannya sama dan jawabannya juga sama dengan yang Yesus lakukan. Yaitu kehancuran itu kita rangkul. Bukan kita kabur dari kehancuran itu, tapi kita rangkul dan bawa ke tangan Bapa. Karena kita tahu dengan kita menyerahkan diri kita yang hancur, menyerahkan hidup kita tahu kalau Bapa pasti akan selalu menyertai. Tuhan selalu punya prosesnya dan caranya sendiri untuk memberikan kita sukacita, memberikan kita kebaikan, kesejahteraan. Karena kita tahu identitas kita apa. Kita sudah diberkati terlebih dahulu. Meskipun kita dihancurkan, kita tahu kalau kita sudah diberkati terlebih dahulu. Poin selanjutnya adalah given. Jadi tema khotbah kali ini tuh blessed, broken, given. Jadi ini 3 paket yang sebenarnya kita selalu melalui hal tersebut. Mungkin ada banyak hal yang mengganggu kita, mungkin ada yang menghancurkan kita. Tapi yang harus kita ingat yang poin pertama ya, kalau kita itu sudah diberkati, kita blessed. Bukan akan diberkati ya, tapi sudah diberkati. Itu. Nah, poin terakhir tentang given. Boleh next slide. Nah, di ayat yang masih sama, di sini menuliskan kata memberikannya. Setelah itu dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya, atau kita bisa bilang given. Nah, Yesus itu tidak hanya memberkati, Yesus tidak hanya menghancurkan, tapi dengan kehancuran itu dia melipat gandakan berkat itu. Nah, tetapi di dunia ini masih banyak hal yang bisa dunia lakukan. Tapi hebatnya Tuhan kita itu punya caranya sendiri, punya jalannya sendiri. Sampai-sampai kehancuran itu dijadikan berkat yang berlipat kali ganda. Oke, sebagai anak kesayangan Bapa, mungkin kita harus percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, mungkin saya, mungkin saudara, semua itu merasakan kehidupan, kok kehidupan saya lempeng-lempeng aja, atau kok kehidupan saya susah banget sih, gak sama dengan orang lain. Tapi mungkin ini bisa jadi reminder buat saya, reminder buat saudara juga, kalau sebenarnya kita ini bukan benda ya, kita bukan benda yang bisa dibanding-bandingkan. Jadi kita ini manusia itu gak bisa dibanding-bandingkan. Yang bisa dibanding-bandingkan itu cuma benda. Jadi jangan sampai kita mau disamakan sama benda mati. Karena hidup kita itu sudah sangat berharga, hidup kita itu blessed, kita itu blessed. Oke, untuk
Nah, dari broken dan given itu kita menyerahkan kehancuran ini ke dalam hidup kita ini sudah hancur. Terus kita serahkan ke orang-orang yang di sekitar kita. Karena apa? Karena tujuannya sama yaitu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi mungkin kalau gambar dari sini kita lihat ada komunitas, ada gereja. Nah, dengan adanya komunitas, kehancuran itu bisa dirangkul bareng-bareng, teman-teman bisa dirangkul sama-sama, sesama rekan pekerja, sesama teman di kantor, sesama teman di kampus. Nah, hal itu yang bisa menyatukan kita dan sama-sama bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Tuhan. Nah, saya mau ilustrasi sebenarnya. Boleh rekan saya Grace? Oke, maaf. Nah, jadi saya mau ilustrasi. Kok Gersom boleh kok. Nah, jadi anggapannya saya adalah Bapak. Ko Gersom adalah ini Bapak di surga. Nah, Bapak di surga memberikan berkat kepada Tuhan Yesus. Nah, dunia sangat kejam. Maaf ya kok. Dunia itu sangat kejam. Kan kita hidup di dunia, wajar dong kalau ada guncangan atau ada sesuatu yang guncang kok sampai jatuh. Nah, guncangan ini iya. Nah, guncangan ini yang menghancurkan, bisa aja menghancurkan berkat. Tapi, Ko Gersom melakukan apa dari kehancuran Koko saat ini? Apa yang akan Koko lakukan? Ya, Koko rangkul kehancuran itu. Dan Koko sadar, Koko punya banyak. Dan dari kehancuran ini Koko bisa bagikan ke orang-orang sekitar. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita di dunia. Kita sudah diberkati, kita yang hancur, kemudian kita memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin PAW boleh naik. Oke. Iya. Nah, yang dapat pasti penasaran juga ya sama apa yang didapatkan. Mungkin itu bisa dihancurkan lagi. Oh, jangan digoncang lagi, Pak. Oke. Mungkin PAW boleh naik, oke. Nah, saudara kekasih, Tuhan kita itu Yesus Kristus sudah disalibkan, sudah mati buat kita. Yesus datang ke dunia itu pasti sudah tahu kalau dia itu akan hancur, dia itu akan merasakan kesakitan. Tapi kita bisa belajar dari Yesus, role model yang benar-benar sempurna. Dia menghadapi kehidupan yang hancur itu. Apakah dia menyerah? Tidak. Dia membawa hidupnya menjadi berkat dan dia menjadi pintu bagi kita semua. Dari kehancuran itu bisa menjadi pintu bagi kita semua untuk menghadapi dunia ini. Yesus menjadi pintu untuk kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, dunia itu sering menggemakan ketakutan, dunia juga sering menggemakan kekhawatiran, dunia juga sering menggemakan, wah kamu itu gak bisa, mimpi kamu itu cukup sampai sini aja, jangan so ide deh, punya mimpi tinggi-tinggi, lihat ngaca gitu kan. Tapi apakah kamu yakin dengan dunia yang katakan itu bisa mengubah identitas kita? Poin pertama adalah identitas kita itu udah di-bless, kita itu sudah diberkati. Abraham memberkati keturunannya sampai ke kita. Orang tua kita juga pasti akan selalu memberikan berkat ke kita. Setiap kita pergi sekolah, pasti Tuhan, orang tua kita pasti akan bilang, hati-hati di jalan ya nak, Tuhan berkati gitu. Semuanya pasti semua tentang berkat. Tapi kita hidup di dunia, apakah hidup di dunia ini kita akan hidup baik-baik saja dengan berkat yang Tuhan berikan? Mungkin saja ada kehancuran di dalam hatimu, ada mimpi yang hancur, ada tubuh yang sakit, tubuh yang hancur. Mungkin saja juga setiap langkah kita itu kok bisa salah ya? Kok Tuhan katanya kan aku udah diberkati, tapi kok setiap langkahku gak pernah benar? Mungkin kita lupa kalau sebenarnya
kita hidup di dunia ini untuk menjadi berkat. Kita hidup di dunia ini untuk membawa kehancuran itu ke tangan Bapa. Karena Bapa punya prosesnya sendiri. Saya ajak teman-teman saudara buat berdiri. Oke. Banyak tuntutan, banyak tekanan, banyak yang mau menjatuhkan kita. Mungkin ada seseorang yang kita percaya. Kita kayak percaya banget sama orang ini. Pokoknya kayak bestie banget. Tapi ternyata setelah kita jalan bareng-bareng, kita hadapi masalah bareng-bareng, ternyata dia yang paling mengecewakan kita. Ternyata dia loh yang malah makin menjatuhkan kita. Gak ada orang di dunia ini yang bisa kita andalkan. Tapi ada satu pribadi yang paling bisa kita andalkan. Ada satu pribadi yang selalu setia bersama kita. Ada satu pribadi yang gak akan melihat kehancuran kita, tapi dia akan membawa kehancuran kita menjadi berkat untuk kemuliaan Bapa. Amin. Saya mau kesaksian dikit. Baru-baru ini saya mengalami kesedihan. Jadi kesedihannya ini benar-benar saya nggak bisa kontrol sendiri ya, karena ini nggak bisa dikontrol sama saya, terlalu jauh. Terus saya bingung, saya nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakuin? Saya mau jalan ke sana pun nggak bisa. Terus saya bingung, Tuhan kok aneh sih kesedihannya? Saya harus sedih terus. Saya harus apa? Terus jawabannya Tuhan kasih tahu kalau kamu gak sendiri. Kamu jangan ngandalin diri kamu sendiri. Kamu tahu kalau ada Yesus yang bisa diandalkan. Terus tiba-tiba muncul pujian. Jadi saya suka dengar lagu sambil kerja. Terus saya dengar lagu liriknya gini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Terus liriknya lagi. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nah, lirik pertama ini benar-benar kayak, kok bisa persis banget, kayak sedih banget. Kok aku harus menghadapi kesedihan ini terus tiba-tiba YouTube-nya yang ngeplay gitu. Ku perlu Engkau Yesus. Mau nangis salah karena lagi kerja. Tapi kayak, kok Tuhan baik banget ya. Kok bisa ya aku diingatkan kalau jangan andalin diri kamu, andalin Tuhan. Terus refnya berkata seperti ini. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes. Pujian ini benar-benar mengatakan kalau kamu itu udah diberkati. Kamu cukup andalin Yesus aja. Andalkan Bapa yang bisa membawa setiap proses kehidupanmu itu menjadi proses yang luar biasa baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama menyerahkan kehidupan ini, sama-sama mengandalkan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan semua kehancuran kami yang Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya
hanya Kau yang kami bisa andalkan. Orang di dunia bisa mengecewakan kita, orang terdekat pun bisa mengecewakan kita. Tapi kami percaya Bapa, hanya Kau yang bisa kami andalkan. Hanya Kau satu-satunya yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Kami percaya Tuhan kebesaran-Mu, kami percaya kemuliaan-Mu, kami percaya bahwa kami sudah diberkati, dan kami percaya semua berkat itu ya Tuhan akan menjadi kemuliaan-Mu saja Bapa. Hamba-Mu itu sudah selesai melakukan sharing ya Bapa. Kiranya semua jemaat yang ada di sini ya Tuhan bisa terberkati, bisa menjadi alat kemuliaan-Mu, bisa menjadi pintu berkat bagi orang-orang sekitar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan selalu mengandalkan-Mu di setiap waktu. Kami selalu mengandalkan Engkau saja di setiap masalah kami ya Bapa. Karena hanya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan. Mari nyanyikan lagu ini dari Rev. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang kuat selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia bagi Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali untuk Cekesha. Cek. Puji Tuhan, haleluya. Firman yang sangat memberkati, terima kasih. Dan memang aku jadi teringat lewat firman yang disampaikan bahwa nggak ada salahnya jadi anak Tuhan itu banyak masalah, remuk hatinya, patah hati. Karena firmannya berkata, dia dekat dengan anak-anak yang remuk hatinya, yang patah hatinya, dengan caranya yang dahsyat. Kenapa itu harus terjadi? Karena Tuhan mau menyatakan mujizatnya yang dahsyat. Kalau kita hidupnya enak-enak aja, oh keluarga kita semua saling menopang, oh kita berjalan semuanya, kerjaan lurus-lurus aja. Di mana Tuhan bisa tampilkan kalau dia adalah Tuhan yang dahsyat? Di mana dia bisa tampilkan kalau dia penuh dengan mujizat? That's why aku sangat terberkati dengan firman-Nya yang disampaikan, mengingatkan aku dulu sekali. Aku merasa Tuhan tuh benar-benar membuat aku, benar kata firman Tuhan tadi, kita itu banyak berkatnya. Tuhan kasih udah penuh, full. Tapi terkadang cobaan hidup membuat berkat itu satu demi satu hilang. Waktu itu kejadian di dalam hidup saya, kita enam bersaudara. Dan saya dekat sekali dengan kakak dan adik saya. Tapi dibuat Tuhan terpisah-pisah. Mempunyai pekerjaan masing-masing, mempunyai kesibukan masing-masing, dan di saat itu saya mulai rapuh. Ya, kok nggak bisa bareng lagi? Dani, Angel, Hana, Karen, JJ, kok nggak bisa bareng lagi? Maunya pelayanan bareng-bareng. Itu hati aku. Terus aku mengharapkan mama.
Mama yang ibu sebagai penolong kita. Tapi mama dibuat sibuk dengan kerjaannya. Kita tidak, di situ aku nggak menyalahkan mama. Aku coba mengerti apa maksud Tuhan ini terjadi di dalam hidup aku. Kenapa dibuat orang yang kita harapkan, manusia yang kita harapkan dekat dengan kita untuk menopang kita, tapi dibuat jauh. Untuk apa? Bingung aku. Tapi di saat itu aku cuman, ya udah Tuhan, aku aktif di gereja. Aku mau aktif di pemuda dan aku jalani, aku aktif di pemuda. Aku coba usher, singer dan lain-lain, semua aku coba untuk memuliakan nama Tuhan. Aku maju. Tapi kok semakin dekat Tuhan, kok cobaan makin banyak. Tiba-tiba keuangan di keluarga aku goyang. Dan memang gak ada pekerja. Papa udah dipanggil kan. Kita goyang, keuangan goyang. Sampai akhirnya kita masak, satu hari kita masak buat seminggu kita makan. Oh God. Saya dulu suka banget makan babi rica. Babi rica warnanya kuning-kuning. Ini sampai warna hitam karena seminggu udah dipanasin. Kita berenam bagi-bagi ya sampai seminggu itu warna udah hitam. Tapi kita makan tetap mengucap syukur. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup aku? Bukannya firman Tuhan bilang, jadi anak Tuhan itu pasti diberkati. Jadi anak Tuhan itu pasti jadi kepala bukan ekor. Ternyata ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita mengerti di saat kita naik menjadi kepala, kita tidak gampang terjatuh karena angin badai begitu kencang. Dan di saat itu aku ngerti, wow, dahsyat ya Tuhan. Sampai akhirnya aku mencari Roh Kudus. Karena setiap kali aku ke gereja aku bilang gini, kok aku pergi ke gereja udah siapkan hati banget. Pulang-pulang ya udah biasa aja gitu. Senang, sukacita, damai. Tapi sampai di situ aja. Ketemu masalah di keluarga, pikiran lagi, overthinking lagi, intimidasi kena lagi, sakit hati lagi, aduh luka lama terungkit kembali. Drama lagi. Karena apa? Kita tidak mencari Roh Kudus, Roh penghibur itu. That's why kita butuh Roh penghibur itu. Jangan kita berpikir kita mudah, kita tidak layak menerimanya. Setiap orang layak. Karena itu adalah hak kita di saat Tuhan Yesus naik ke atas. Untuk itu aku ingin menyanyikan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kita gak perlu, dulu aku gini ya, datang ke gereja. Aduh Tuhan, malu Tuhan, aduh bedak luntur, aduh maskara luntur, rambut berantakan jangan. Masih jomblo, dulu sayang masih jomblo, aku datang sama suami aku, dulu ya sayang masih jomblo. Gitu, normal, anak muda seperti itu. Sampai akhirnya saya merasakan jamahan yang begitu dahsyat. Saya lupa lagi diri Kesha yang jaim. Diri Kesha yang, aduh awas dilihat orang nanti bengkok mukanya. Di saat Roh Kudus memenuhi aku shaking. Aku bilang gini, aduh gak ada listrik tapi kok gemeter. Ruangan gak dingin tapi kok bisa gemeter. That's the Holy Spirit. Itu Roh Kudus yang memenuhi kita. Kita ngerasa, aduh saya sampai gini, tahan, dikencengin, paling kencang malah. Badan aku tahan, gak bisa, terus shaking sampai akhirnya aku menangis. Ingus udah 5 cm ke bawah. Mau buka mata gak bisa, udah fokus. Ngerasain, what is this Tuhan, apa ini Tuhan? Hadirat Tuhan adalah segalanya. Dan kalau kita mau pergi ke gereja penuh dengan sukacita dan pulang tetap penuh dengan sukacita. Ada masalah, tetap penuh dengan sukacita. Ada badai, tetap penuh dengan sukacita. Cari Roh Kudus itu. Roh penolong yang dijanjikan. Mungkin terkadang memang sangat-sangat dibutuhkan. Kita sebagai orang Kristen punya komsel, ikut harus. Itu saling menopang. Tapi ada kalanya, ada waktunya.
Tuhan mengizinkan masalah itu datang sendiri. Teman-teman yang kita harapkan, orang-orang yang kita harapkan tidak bisa datang menemui kita. Even telepon aja gak bisa. Karena apa? Di saat itu Tuhan mau kita datang kepada Bapa yang hidup, yang tidak ada batasnya. Hanya tutup mata, minta ampun, dan minta kelayakan itu di dalam hidup kita. Kita panggil Bapa, aku anakmu Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih dekat lagi. Aku ingin tahu di mana roh penghibur itu benar-benar ada untuk aku. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana cara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi aku tahu di saat aku berdoa Engkau ada. Di saat aku berdoa Engkau hidup. Di saat aku menyampingkan masalah dagingku. Masalah daging seperti apa? Masalah hidup kita. Aduh, duit menipis. Aduh, besok gak ada kerjaan. Aduh, besok makan apa? Kita sampingkan itu semua. Masalah daging kita sampingkan. Kita fokus tutup mata sekarang. Kita bilang, Tuhan, aku siap dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Jangan cuman dia, tapi aku pun punya hak. Itulah firman Tuhan berkata. Di dalam firman-Nya, setiap orang mempunyai hak. Sebab roh penghibur itu memang dikasih sama Tuhan dengan cuma-cuma. Jadi gak perlu bayar, upgrade, apa tidak. Dia cuma butuh hati kita. Saya tadi minum aqua. Aquanya full tadi. Full, saya ambil deh ya. Sorry. Aquanya tadi saya minum full. Ada airnya. Tapi sekarang habis. Tapi di saat habis saya bisa isi ulang. Begitu juga tubuh kita. Kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus itu, buat hati kita kosong, buat hati kita haus, buat hati kita benar-benar lapar. Dan Roh Kudus itu akan bekerja. Tapi kalau kita isi dengan, misalnya ini minumannya masih ada air sebelum saya minum. Kita isi dengan pikiran kita, keterbatasan kita, problem kita sama keluarga, tunggakan kita, utang kita, pinjam-pinjam masalah. Gak bisa karena full, gak bisa diisi dengan hal-hal yang baru. Karena, apa ini, aqua gelas ini kosong, dia bisa diisi lagi dengan air yang baru. Kita cuma butuh apa? Kosongkan hati kita. Oke, mungkin kita banyak berbeban berat, kita susah mengampuni sama orang yang kita harapkan tapi dia yang mengutuk kita. Kita harapkan tapi dia yang menginjak-injak kita. It's okay. Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni. Kasihilah musuhmu. Jadi gak usah sibuk, Tuhan nanti besok aku ketemu dia, gimana cara aku mengampuni. Kesel Tuhan, gak usah. Tutup buku. Oke Tuhan, aku belajar mau mengampuni sekarang. Jamah aku Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Singer, I need your help. Kita nyanyikan bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kalaupun memang ada kesesakan di dalam hidup kita, problema, ini waktunya kita untuk curhat langsung sama Tuhan. Hanya diri kita dan Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Amin. Haleluya. Datang penuh
muda atau siapapun yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Bukan tanganku yang bekerja, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang menjamah kita semua di tempat ini. Come on, hallelujah Jesus. Kita nyanyikan dari awal, haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, amin, haleluya Yesus, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, haleluya Jesus, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya, datang penuhiku, datang urapiku, datang tapi hamba yakin dan percaya setiap jiwa di tempat ini sudah kau pulihkan dengan caramu yang dahsyat. Haleluya Yesus, dengan waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oh takap. Haleluya Bapa, nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Dengan kesaksian yang indah, setiap jemaat di tempat ini, pemuda di tempat ini, Tuhan jadikan kepala bukan ekor. Tuhan bawa mereka, tarik dekat kepadamu, berlutut di bawah kaki-Mu, dan semua hidupnya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang begitu indah, waktu yang begitu dahsyat, tidak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya Jesus. Bakar setiap jiwa yang haus, amin. Tuma maya kata pasakinya yang batakasa, Roh Kudus bekerja. Hale Bapa taka sungguh maya kongkagasi, haleluya. Roh Kudus bekerja tanpa batas, haleluya. Jamah setiap hati yang haus, setiap hati yang remuk, Tuhan pulihkan. Maya kata sung, haleluya Jesus, amin. Tupu Bapa taka sekinya pada ikut tersekian Jesus.
tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita saksikan pengumuman di minggu ini. Ketika dokter katakan hal yang menakutkan, katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Gunung
dari Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu, dan apa yang menjadi milik kepunyaan-Mu pasti Tuhan jaga. Kami percayakan Tuhan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Shalom buat keluarga kami, shalom atas pekerjaan kami, shalom atas usaha yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kami akan melihat Tuhan hal yang gak pernah kami pikirkan. Itu semua Tuhan sudah sediakan buat kami. Apa yang gak kami dengar, apa yang gak kami pikirkan, apa yang gak kami lihat Tuhan, itu janji yang sudah Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, apa yang kami pegang pasti Tuhan buat berhasil. Apa yang kami injak Tuhan, itu yang akan menjadi milik kepunyaan kami. Mengucap syukur Tuhan, seminggu ke depan hidup kami penuh damai sejahtera. Seminggu ke depan hidup kami penuh sukacita. Seminggu ke depan hidup kami penuh rahmat Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari baik yang sudah kami terima. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang jemaat Tuhan bisa mengangkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dengan anak yang tunggal Yesus Kristus memberkati, menyertai, memimpin kehidupan kami dari hari ini sampai Maranatha. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.